Coronavirus. Kita sudah mendengar nama virus itu sejak 2019, hingga kini menjadi pandemi yang merubah cara kita hidup. Kegiatan tatap muka dibatasi, bahkan dilarang untuk mencegah terjadinya penyebaran. Seperti pada perguruan tinggi yang kami tempuh saat ini, menjadikan pembelajaran secara online, di mana dalam pelaksanaan mata kuliah seperti studio menjadi terhambat karena kami tidak dapat berkumpul. Namun, hal ini sudah jadi sesuatu yang biasa bagi kami. Sudah 3 semester kami lewati dengan keterbatasan yang ada, menggunakan laptop dan internet sebagai penghubung ketika kerja kelompok. Selama pandemi berlangsung, kami memiliki pengalaman yang berbeda dengan kondisi offline, di mana pada saat ini kami dapat menemukan hal-hal yang baru yang tidak dapat kami temukan atau pikirkan sebelumnya. Seperti metode pencarian data secara online misalnya. Dengan semua yang sudah kami lalui sebelumnya, pada titik ini kami sudah dapat beradaptasi dan mendapatkan hasil yang maksimal. Keadaan new normal membuat kami memiliki keterbatasan dalam mengumpulkan data. Data primer yang didapatkan dengan survei langsung ke lapangan harus digantikan dengan metode daring. Sebagai mahasiswa, kami harus mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini. Caranya, dengan memanfaatkan media online yang tersedia, antara lain Google Maps yang digunakan untuk mengamati kondisi lapangan, telaah dokumen melalui berita maupun data sekunder dari pemerintah, kemudian wawancara dengan perangkat desa dan pengelola pasar wisata Merumbung yang ada di wilayah kami melalui platform Zoom Meeting. Setelah melakukan survei secara daring untuk mengetahui kondisi existing pada kawasan perancangan, kami merumuskan potensi dan masalah yang ada. Selanjutnya, dari data tersebut, kami melakukan analisis sampai membentuk zoning kawasan. Kemudian, hasil analisis tersebut divisualisasikan ke dalam desain 2D dan 3D kawasan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapat gambaran yang lebih jelas pada desain yang telah kami buat untuk kawasan perancangan. Lokasi studio yang dipilih berada di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya, terletak di Desa Banggi, Kecamatan Kaliori. Berdasarkan RT RW Kabupaten Rembang tahun 2011 sampai 2031, Kecamatan Kaliori memiliki fokus pengembangan pada 5 sektor, yaitu perhotelan, perdagangan, restoran, industri, serta pariwisata. Pemilihan Desa Banggi sebagai lokasi perancangan bukan tanpa sebab. Dengan luas wilayah sebesar 37,7 hektar dan jumlah penduduk sebesar 1.691 di tahun 2020, Desa Banggi memiliki keunikan pada sektor pariwisatanya, dengan pengembangan pasar Merumbung sebagai pasar wisata. Lalu, seperti apa pasar Merumbung itu? Pasar digital Merumbung adalah pasar yang menjajakan makanan khas tradisional Jawa kuno dan dikelola langsung oleh masyarakat setempat. Pasar digital Merumbung mengusung konsep digitalis, namun menyuguhkan nuansa kearifan lokal. Pasar ini terasa unik dikarenakan tempatnya yang berada di lingkungan terbuka, dilengkapi dengan ornamen-ornamen Jawa kuno, serta proses transaksinya yang menggunakan koin Merumbung. Tidak hanya itu, pasar Merumbung juga menerapkan kawasan yang bebas dari plastik, sehingga proses pembungkusan makanan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan alami. Kearifan lokal yang kental menjadikan pasar Merumbung sebagai destinasi bagi wisatawan yang ingin merasakan suasana pedesaan tempo dulu. Melalui keunggulan tersebut, pengembangan pasar Merumbung menjadi perhatian khusus bagi perancangan kawasan di Desa Banggi. Untuk mengenal kawasan perancangan lebih lanjut, yuk simak potensi dan masalah dari Desa Banggi. Secara singkat, potensi dari Desa Banggi terkait dengan sosial budaya dari masyarakatnya yang masih tumbuh dan berkembang di era modern saat ini, seperti pengadaan event-event kebudayaan,
kehadiran pasar berlumbung, serta tradisi-tradisi lokal, antara lain sedekah bumi dan kesenian berupa ketoprak sandiwara. Selain itu, keaktifan dari masyarakat lokal Desa Banggi menjadi poin penting pada setiap pembangunan yang terjadi di Desa Banggi. Melalui potensi tersebut, tidak dipungkiri bahwa Desa Banggi masih memiliki beberapa masalah, yakni aksesnya dari perkotaan yang lumayan jauh, serta kondisi beberapa jaringan jalan yang mengalami kerusakan, dan dilandainya kekeringan apabila musim kemarau tiba yang menyulitkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Dengan potensi dan masalah tersebut, maka disusunlah isu dari kawasan perancangan, yakni pengembangan desa wisata dengan mempertahankan kearifan lokal dan meningkatkan kualitas lingkungan. Untuk menjawab isu tersebut, kelompok kami mencetuskan konsep pengelolaan, yaitu Ecotourism Based on Rural Heritage, yang mendukung sustainable economic dan sustainable of human activities. Dengan tagline Banggi Bangga Budaya diharapkan dapat mengoptimalkan peran dari pasar berlumbung terhadap Desa Banggi, yang merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat setempat dengan tetap mempertahankan nuansa pedesaannya, yaitu kearifan lokal khas Desa Banggi. Adanya konsep ini juga diharapkan dapat mewadahi perekonomian dan aktivitas masyarakat di dalamnya dengan baik dan berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut dari implementasi konsep Ecotourism Based on Rural Heritage, mari kita jelajahi bersama. Memasuki kawasan perancangan terdapat main entrance yang memperlihatkan plaza dan kawasan perdagangan beserta penanda telah memasuki Desa Banggi yang menghadap ke arah luar. Kemudian, pengadaan tugu lemper yang merepresentasikan makanan tradisional memperkuat kesan pertama pengunjung dengan kearifan lokal pedesaan serta sebagai awal dalam memasuki kawasan wisata dan perdagangan. Pada pasar wisata Berlumbung, kami mendesain kawasan pasar dengan mempertahankan kearifan lokal bertemakan tradisional Jawa kuno. Pada lapak-lapak pedagang disusun kembali dengan tema tradisional Jawa, kemudian didukung dengan pengadaan gazebo. Pada sebelah barat diberikan panggung budaya untuk mensupport pentas seni budaya lokal Desa Banggi dan sanggar budaya sebagai wadah pengembangan budaya lokal. Selain itu, pengadaan taman dan tempat bermain beserta spot foto menambah suasana pasar wisata yang diciptakan dengan musola serta toilet sebagai sarana pendukung aktivitas pengunjung selama berada di pasar Berlumbung. Kemudian, pengadaan parkir komunal di antara kawasan wisata dan kawasan perdagangan dapat menunjang persinggahan pengunjung yang ingin mendatangi kedua kawasan tersebut. Penyediaan lahan parkir tersebut mengakomodasi 3 pengguna kendaraan, yakni sepeda motor, mobil, hingga bus wisata. Pengadaan hunian pada kawasan perancangan ditata kembali dengan klasifikasi 2 tipe hunian, yaitu hunian umum dan hunian petani. Pada kawasan pemerintahan terdapat kantor desa, balai desa, pos pemadam kebakaran beserta lahan parkir pada setiap bangunannya. Setiap bentuk bangunan pada kawasan pemerintahan bercirikan bentuk arsitektur tradisional Jawa. Hal ini dimaksudkan untuk menambah kesan kearifan lokal saat memasuki kawasan ini. Desa Banggi menyimpan segudang potensi yang dapat dikembangkan ke depannya. Melalui partisipasi masyarakatnya yang aktif dalam setiap pembangunan di desanya, pengadaan event-event budaya lokal yang terjaga sampai saat ini, hingga suasana pedesaan yang begitu terasa dengan tetap mengadaptasi unsur-unsur modern seiring berkembangnya waktu. Dengan pengimplementasian konsep Ecotourism Based on Rural Heritage, pada kawasan ini diharapkan dapat mengeksplorasi pengembangan Desa Banggi ke arah yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa!